Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal ibadah Ramadan kita, kemudian menghindarkan kita dari sifat-sifat tercelah dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan setelah Aidil Fitri ini betul-betul kita kembali menjadi Aidil Fitri, hari di mana kita suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aidil Fitri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah kita tuntaskan. Alhamdulillah, bulan perjuangan telah kita lewati. Tentu siang hari kita puasa, malam hari kita tarawih, dini hari kita salat tahajud, dan 10 malam terakhir alhamdulillah kita melakukan iktikaf di masjid, dan kita tutup dengan mengeluarkan zakat dan sedekah. Siapa yang melaksanakan ini dengan iman dan ikhlas, maka Allah memberikan jaminan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, aku ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan puasa dan ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan, insya Allah Nabi telah memberikan jaminan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampuni manangi dosana ya dampangat dosana pole laloe nan yang mengujue, semua diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Alhamdulillah, dengan catatan mereka yang menghidupkan malam-malam dengan tarawih, sholat malam, witir, dan siang harinya dia isi dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, percaya pada hari ini Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita sebut dengan Aidil Fitri, hari kemenangan, yang arti bahasa Indonesianya kembali menjadi suci. Itulah sebabnya hari Aidil Fitri kita disunnahkan memakai baju putih. Kenapa? Seolah-olah kita bersih putih seperti pakaian yang kita pakai. Dengan catatan, menurut informasi dari Rasulullah, yang diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didoakan oleh Nabi ditolak amal-amal Ramadannya dan diaminkan oleh Jibril. Siapa mereka yang 3 ini? Biar puasanya bagus, witirnya bagus, iktikafnya 10 malam terakhir, dia bayar zakatnya, dia bersedekah, tapi masuk dalam 3 ini, sesungguhnya amalmu tidak sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka kata Nabi? Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya yakin tidak semua kita orang tua di sini, tidak semua kita punya anak di sini, tapi saya yakin 1000% semua kita punya orang tua. Ada yang berkata, bagaimana kalau orang tua saya pilih kasih, anaknya yang kaya dia suka, saya yang kasihan pengangguran tidak nasayang kak. Itu Tommy cobaanmu sebagai anak. Tidak seberapa berat itu dibanding penderitaannya ibumu mengandung dan melahirkan kamu. Bagaimana kalau bapakku tidak sholat Ustadz? Bagaimana kalau bapakku pabotoro? Bagaimana kalau bapakku tukang judi? Bukan urusanmu, urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu berpikir bapakmu jelek agamanya, apa bedanya dengan Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, ditegur oleh Allah, Ibrahim, bapakmu itu, tapi dia menyembah berhala ya Allah. Bagaimanapun dia bapakmu, jangan kau ribut sama bapakmu, kau yang mengalah, kau yang pergi dari kampungmu. Allahu Akbar. Nah, anak-anak sekarang lebih sayang itu sama cowok daripada bapaknya. Lihat nanti kalau pulang, bukan itu orang tua nak cari, cowok nak langsung nak telepon, baru itu cowok nak pakai kepala talan je. Itu mina sayang. Cowok, cewek nak sayang. Mamaknya yang lahirkan dia, mamaknya yang ngandung dia, mamaknya yang menyusui dia, belasan tahun diurus, baru kenal laki-laki 2 bulan, lebih nak hormati cowoknya daripada orang tuanya. Kalau begini sifatmu dek, biar kau itikaf 10 malam di sini, kau tidak hormati orang tuamu, amalmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi model kedua, anak yang durhaka, yaitu mereka yang lebih sayang kepada istrinya daripada ibunya. Bapak-bapak yang saya muliakan, boleh kau sayang istrimu, tapi jangan sampai kau membanding-bandingkan dengan istri dengan ibumu. Tidak bisa kau bandingkan. Ibu-ibu yang ada di dalam masjid, jangan pula kau siri orang tuamu memilih pilihan yang tidak masuk di akal. Ada kadangkala perempuan berkata, kau lebih sayang mamamu daripada saya istrimu. Pasti kita lebih sayang ibu daripada istri. Ibu-ibu dengar ini. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang mengandung suamimu? Ibu kan pernah mengandung.
bagaimana penderitaan 9 bulan susah. Siapa yang mengandung suami? Ibunya. Ibu pernah mengingat waktu melahirkan pilihan antara hidup dan mati. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Setelah itu siapa yang menyusui dan membesarkannya? Ibunya. Sekarang setelah dia besar dan punya kerja, siapa yang dapat gajinya? Suamimu. Istri. Maka jangan pernah kau berkata pilih. Bapak-bapak juga, kalau ada istrimu bilang begitu, kau tegas, tidak boleh kompromi. Saya pilih ibuku daripada kamu. Istri belum tentu jodoh sampai ajal, tapi ibu, di berapapun laut yang dicucikan, ada darah dagingmu, darah daging ibumu. Maka wajar ketika Nabi ditanya setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana pula bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, pernah meneteskan air matanya, pernah mempermalukan orang tuanya, napakasiri ambokna, napakasiri indokna, matampui, dikirim ke Makassar kuliah, bukan pulang bawa ijazah, tapi pulang bawa aib dengan hamilnya. Pulang bukan membawa ijazah dan prestasi, pulang membawa apa? Menghamili ceweknya. Dan orang tuanya sudah wafat, tidak sempat minta maaf. Bagaimana cara bertobatnya? 1, doakan orang tuamu. Minimal doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, bersedekahlah atas nama orang tuamu. Ada rezekimu sekarang, niatkan kau pergi umrahkan orang tuamu. Ada rezekimu sekarang, kau niatkan bangunkan masjid orang tuamu. Ada rezekimu sekarang, kau niatkan untuk memperbaiki panti asuhan untuk orang tuamu. Itulah bentuk pengabdianmu kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, mengunjungi kerabatnya. Kamu tinggal di Sopeng, kamu tinggal di Bone, kamu tinggal di daerah, masih hidup saudaranya, datangi saudaranya itu bagian daripada berbuat baik kepada orang tua. Dan yang keempat, yang paling penting, jadilah kamu anak yang soleh. Karena ketika kamu berbuat maksiat, ketika kamu berbuat dosa, ibu bapakmu yang ada di kubur dipanggil, hehehe. Kalau bahasanya kita di Makassar, cini konjo, lihat itu hasil didikanmu, lihat itu anakmu, lihat itu anakmu, kau tinggalkan tidak beres akidahnya, maka dia akan disiksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suatu ketika Nabi lewat di pemakaman, kira-kira dari Karebosi dia ke Perintis Kemerdekaan lewat Panaikang pemakaman. Ketika lewat pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat, maperi-periko, cepatkan langkahmu. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Pulang dari Tamalendrea, balik lagi ke Karebosi, melewati lagi itu. Ibarat ini hanya contoh. Lalu Nabi santai saja jalan, melewati kuburan tidak bergegas. Sahabat bertanya, ya Rasul, tadi waktu pergi kita disuruh bercepat-cepat, sekarang tidak. Ada apa gerangan ya Rasul? Nabi menjelaskan, andai saja kau dengar itu tadi sama telingaku, kau dengar itu orang disiksa di kubur. Dia disiksa di kubur, ketika pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar perintah dari Allah, wahai malaikat penyiksa kubur, hentikan siksaanmu kepada itu hambaku. Tidak mungkin saya siksa orang tuanya sementara anaknya belajar mengaji, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru anaknya membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah telah menyelamatkan orang tuanya dari alam kubur. Tidak ada gunanya anakmu pandai bahasa Inggris kalau dia tidak tahu mengaji. Tidak ada gunanya anakmu doktor, profesor, anggota dewan, wali kota, tapi tidak pernah kau tahu lihat mengaji. Tidak ada gunanya. Bapak-bapak, biar anakmu tinggi, banyak uangnya, tidak pernah kau dapat dia pergi pengajian, tidak pernah didapat malam Jumat dia baca Yasin, tidak pernah kita dapat ikut taklim, tidak pernah kita dengar puasa Senin Kamis. Alaman tidak ada gunanya itu anakmu ketika di alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Golongan kedua, orang yang tertolak amal ibadah Ramadannya, kata Nabi, adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Ada yang bertanya, bagaimana suami yang durhaka sama istrinya? Tidak ada dalam hadis. Lihat itu ibu, mungkin protes itu. Biar Nabi mau protes juga. Nah, kenapa tidak dijelaskan suami yang durhaka kepada istrinya? Karena ibu harus tahu, suamilah yang menanggung ibu dunia dan akhirat. Kalau ada istri yang tidak pakai jilbab,
meskipun suaminya ulama, suaminya bertanggung jawab terhadap istrinya, dia akan diseret masuk neraka menemani istrinya. Itu makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu di akhirat. Di dunia malu itu laki-laki kalau pulang kampung istrinya tidak pakai baju baru. Malu itu laki-laki kalau sudah ada anaknya tapi tidak punya rumah, masih ngontrak-ngontrak. Suami menanggung istri dunia akhirat. Berapa banyak kasihan suami rela menaik Grab, rela menjadi tukang Grab, rela menjadi tukang ojek, kehujanan, kepanasan, ditipu sama penumpang, tidak pernah ditelepon istrinya tentang suka dukanya. Kenapa? Karena dia sayang istrinya, tidak mau kalau istrinya dia tahu penderitaannya. Dia akan berkata, biar misai sepot, biar misai susah, biar misai menderita, yang penting istriku tidak tahu penderitaanku. Tapi beda coba itu perempuan. Baru itu susah air, mati telpomi, mana ko, mati saya ngair. Coba busuk ikan, busuk ikan, ganti kok cepat. Beda laki-laki. Maka itulah sebabnya perempuan meskipun ibadahnya bagus, tertolak amal ibadah Ramadannya. Bahkan Nabi katakan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka perempuan saya wajibkan sujud di depan suaminya. Bagaimana kalau suamiku tidak sholat? Bukan urusanmu. Kenapa? Seorang perempuan tidak menanggung dosanya laki-laki, sementara laki-laki menanggung dosanya perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu, kalau ada pernah menyakiti hati suami, pulang nanti jangko gengsi. Cium tangannya, minta maaf. Tapi ketika kau mau datangi itu suamimu, nah tahan kau setan. Jangko, dia juga pernah salah. Jangko, dia juga pernah salah. Itu setan. Kalau ada bisikan dalam hatimu, jangko, ucapkan na'udzubillah min zalik. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ucapkan itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 5 kewajiban seorang istri yang dia harus minta maaf, harus minta izin kepada suaminya. Ini bukan menurut Das'at, menurut Nabi. 5 perempuan harus izin kepada suaminya, dan kalau dia langgar, dia berdosa. 1, wajib minta izin ketika mau keluar rumah. Pikir maki bu, minta izin jadi kalau mau keluar. Biasanya ditelepon pagi baru kita bilang, oh saya lagi di mall. Kenapa laki-laki tidak minta izin kepada istri? Karena laki-laki memang tugasnya lebih banyak di luar. Kata Nabi, perempuan yang keluar rumah tanpa izin istrinya, suaminya, maka sejak dia pergi sampai pulang, laknat Allah menyertainya. Tuh masih mau protes itu. Yang kedua, perempuan wajib minta izin kepada suaminya ketika hendak berpuasa sunnah. Ibu anak santri, pengantin baru, mau puasa Senin Kamis, dia puasa hari Senin, suaminya cuti dari kantor hari Senin. Begitu pulang suaminya dan membutuhkan sesuatu, dan apa dia bilang istrinya? Saya lagi puasa, maka dia wajib membatalkan puasanya. Itu puasa itu. Yang ketiga, seorang istri wajib meminta izin kepada suaminya memasukkan orang lain ke rumahnya. Meskipun sepupu tidak boleh dia masuk tanpa izin suaminya. Datang keluarga dari Pindrang, Daeng, ada ini sepupumu dari Pindrang, bagaimana? Dikasih masuk atau tidak? Kalau Nabi bilang suamimu, suruh tunggu di teras, jangan kau kasih masuk, haram hukumnya dikasih masuk. Yang keempat, seorang istri wajib meminta izin membelanjakan harta suaminya. Ini bukan minta izin, nah curi, nambi di dompet nah. Kau juga suami, jangan kau seke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, golongan orang yang tertolak amal ibadah Ramadannya adalah mereka yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Suatu kali Nabi lagi duduk di masjid menunggu waktu buka, tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Seluruh sahabat melihat, siapa ini? Membayangkan Umar
membayangkan Abu Bakar, membayangkan Utsman, dia bayangkan sahabat-sahabat pilihan Nabi. Ternyata muncul orang tidak terkenal dan tidak populer di Madinah. Dia lusuh wajahnya, sandalnya pun dia pegang, masuk ke dalam masjid, bajunya pun tidak populer. Penasaran, dilihat-lihati. Hari kedua Nabi pun bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Dilihat, dia aja yang kemarin. Sampai hari ketiga, kemudian Abdullah ikuti orang itu. Setelah dia dapat, dia bermalam, minta izin, saudara bisa enggak saya bermalam di rumahmu? Boleh bermalam? Boleh ji. Bermalamlah Abdullah bin Umar. Malam hari Abdullah sholat tahajud, ini tuan rumah tidur ji. Pagi hari Abdullah sholat duha, ini orang duduk-duduk ji. Sore hari Abdullah ngaji, dia lihat-lihat ji. Hari kedua begitu sampai hari ketiga, Abdullah lalu berkesimpulan, lebih banyak amalku ini dari ini orang. Saya sholat, dia tidur ji. Lalu dia terus terang, mau kak lihat apa amalmu? Nah dijamin kau masuk surga. Nah bilang nu cini gitu. Jaya malah nu nakke. Kau tahajud naketin roja. Kau sholat duha, kudu ja. Kau mengaji ku cini-cini ja kau. Lebih banyak amalmu. Pulanglah dia. Belum jauh dipanggil kembali sama ini orang punya rumah. Tal, sini kau dulu. Apa? Ada ku lupa. Apa itu? Saya punya kebiasaan setiap malam sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, maafkanlah orang-orang yang berdosa kepadaku hari ini. Maafkanlah orang-orang yang menyakitiku hari ini. Karena sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Allahu Akbar. Abdullah lalu berkata, itu sebabnya kamu dijamin oleh Nabi pasti masuk surga. Tidak semua orang punya sifat mampu memaafkan orang yang bersalah. Nah kita coba maki, baru satu kali salah istri tak, langsung kita maki-maki. 40 tahun maki sama, nah kasih maki anak 4, baru gara-gara WhatsApp mantannya, di WhatsApp lope, lupa itu 40 tahun, lupa itu 4 anakmu, langsung kau pulang ke orang tuamu. Kalau bapak mau mulia, maafkan. Begitu juga ibu. Maka orang-orang yang bertetangga, pulang ki nanti ini, jangan pikir saya kakak, saya kaya, saya senior, saya bangsawan, saya pejabat, gengsi saya minta maaf. Salah, itu bisikan setan. Datang minta maaf. Dia tidak maafkan saya Ustaz, minta maaf 2 kali. Dia tidak maafkan, minta maaf 3 kali. Kewajiban kita hanya 3 kali minta maaf. Sudah 3 kali minta maaf, bukan urusan tak. Sambungkan silaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 inilah orang-orang yang tertolak ibadah Ramadannya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, istri yang durhaka kepada suaminya, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah sekarang kita sudah masuk anak yang baik, tidak durhaka kepada suami, kepada istri baik, kepada tetangga juga baik. Waspada, amalmu ada, tapi makadasi Nabi tak pelihara amalmu, karena ada sifat yang bisa menghancurkan puasamu, yang bisa menghancurkan sedekahmu, yang bisa menghancurkan sholat-sholat malammu. Sittatu asya'in tukhbitul amal, kata Nabi. Ada 6 sifat yang akan menghancurkan amal-amalmu. Di antaranya kata Nabi, yang akan merusak, ibaratnya kertas kayu kering kena api, habis semuanya dibakar. Apa yang menghancurkan amal-amal? Kata Nabi, yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali mencari-cari jeleknya orang, dan lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini biasa penyakitnya perempuan. Pak gosip. Yang kedua, yang bisa merusak amal-amal kita, kata Nabi, kaswatul qalbi, keras hati, tidak mempan nasihat. Apa yang disebut keras hati, tidak mempan nasihat? Dengar ini, pulang nanti ceramah, kalau Nabi bilang, itu tadi ceramah saya nak kena. 7 nak bahas ustaz, nak kengaseng jo. Tapi alhamdulillah, mulai hari ini baik mak. Baik itu hatimu. Tapi sebaliknya, selesai kau ceramah, dengar ceramah, malah kau tinggalkan, baru kau bilang, nak kemami terus nasindirin jo.
Nak kepena cini. Jangan aku lagi dengar ceramah, jangan aku lagi pergi itu. Itulah yang disindir Allah dalam Al-Quran. Wa thawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman. Hati ini kalau keras tidak ada gunanya, bahkan bisa jadi lebih hina dari binatang. Coba lihat itu hati. Kata Nabi, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Kalau darah itu baik, baik seluruh tubuhmu. Kalau darah itu rusak, rusak semua anggota tubuhmu. Dialah kalbu. Lihat maki, bawa ki mobil dari Makassar ke Bone lewat Cambah. Yang berpikir sepanjang jalan otak, yang melihat sepanjang jalan mata, pegang setir tangan, gas rem kaki, berpikir otak. Tapi begitu ada tikungan apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya. Ini hati penting. Kalau pulang kau dengar ceramah, nukana ji, nak ketojeng. Kalau durhaka kau sama orang tuamu, selesai kau dengar ini, ndak gengsi kau datang kau minta maaf, berarti baik hatimu. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengar ini, selama ini suka kasar sama suami, patotoai sama suami, begitu kau pulang lebaran, kau minta maaf sama suamimu, bagus hatimu. Tapi kalau kau bilang, bete aja, ia lagi pakai kepala talang, karena hati itu. Yang ketiga, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, killatul haya tomakuras siri'e, kurang rasa malu. Nah sekarang Pak, rasa malu kurangnya itu, coba lihat orang Pak, sudah nyata-nyata pernah di penjara masih mau macale, sisa gagas sirina. Kalau dulu orang hamil diusir dari kampung, saleh kampungnya, lebih baik kau hilang anakku daripada kau kasih malu Kak. Makanya itu orang Makassar ada namanya Abaji. Dulu itu Pak, dulu. Sekarang deh hamil 4 bulan pesta besar. Cepat melahirkan. Kenapa cepat sekali jadi cucutan? Nabi lagi tren Ustaz. Mana lagi yang namanya kuras siri? Lihat itu ibu-ibu. Usianya sudah ada cucunya tapi penampilannya seperti ABG. Bapak-bapak sudah tua masih gayanya seperti anak milenial. Ya, itu kode gagas sirimu, kau lebih hina dari binatang. Itu paha ayam Bu, susah sekali dilihat. Apalagi ayam kampung. Pulang kampung dulu. Sampai di kampung nuliak mi pahana, belum pi. Kau kejar dulu itu ayam. Sudah kau kejar, kau lihat mi pahanya, belum. Dipotong dulu. Sudah dipotong kau lihat mi pahanya, belum. Direbus dulu air panas. Sudah direbus kau lihat mi pahanya, belum. Dicabut dulu, baru bisa kau lihat pahanya. Pulang kampung kau dulu, kau beli 70.000, kau kejar 30 menit, kau potong bismillah, kau rebus 15 menit, kau cabut, baru lihat pahanya. Pergi mako di mall, 10 menit kau saja berdiri, 15 pasang paha lewat gratis, tenan bayar. Lihat itu penjual ayam goreng. Lihat nih, bisa kau pegang. Ayam goreng, misalnya Kentucky, bisa kau pegang. Dibayar dulu baru bisa kau pegang. Pegang mako, ndak dibayar, nak bilang kau orang gila. Tapi itu cewek gratis dipegang. Itu misalnya disebut kurang rasa malu. Kalau begitu akhlakmu, habis amal-amal Ramadanmu. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal ibadah kita, hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh, tapi yang dimaksud terlalu cinta dunia, bakhil, seke, pelit. Sudah sewajarnya dia bersedekah tidak mau, terlalu cinta dunia. Mana lagi disebut terlalu cinta dunia? Takut dibilang tua, begitu kelihatan ubannya stres. Kenapa? Nah, memang harus tua. Begitu mulai kelihatan keriput mukanya, stres. Kelihatan nggak tua. Memang sudah 60 umurmu. Justru jelek dilihat kalau umurmu 60, mukamu seperti TK. Itu Allah sudah atur. Orang yang terlalu cinta dunia,
Yang ketiga adalah menganggap enteng ibadah. Sudah azan masih pergi tidur. Itu termasuk cinta dunia. Yang keempat, cinta dunia, mencari harta, menghalalkan segala cara yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Kata Nabi, tulul amal, tomakutue, malas. Adik-adik sudah sarjana masih mau diongkosi sama orang tuanya. Itu termasuk menghancurkan amal. Sudah sekolah tinggi-tinggi tapi masih mau dibiayai orang tuamu. Itu disebut kata Nabi, tulul amal, panjang angan-angan, malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah Ramadan kita, kemudian menghindarkan kita dari sifat-sifat tercelah dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan setelah Aidil Fitri ini betul-betul kita kembali menjadi Aidil Fitri, hari di mana kita suci seperti bayi yang baru dilahirkan.